Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Suandana dengan NIM 2314011136 dari KOMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang HKI. HKI adalah hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau yang lebih dikenal dengan haki merujuk pada ciptaan, pikiran, penemuan, ekspresi, dan representasi intelektual dalam domain industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Haki sendiri mencakup berbagai jenis hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain, industri, dan rahasia dagang. Melalui haki, pencipta atau pemegang hak diberikan hak eksklusif atas karyanya untuk jangka waktu tertentu, memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan pengakuan atas karyanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang haki di dunia. Sejarah haki dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di mana pemikiran terhadap perlunya melindungi ide dan penemuan telah ada. Namun, konsep modern dari haki berasal dari Eropa abad ke-17 dan 18. Ketika pemikir seperti John Locke menemukan ide tentang hak milik atas karya intelektual. Di abad ke-19, banyak negara mulai menetapkan undang-undang hak cipta, paten, dan merek dagang untuk melindungi pencipta dan inovator. Organisasi Dunia Hak Kekayaan Intelektual atau WPO didirikan pada tahun 1967 untuk memfasilitasi kerjasama internasional dalam bidang haki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama dari perlindungan haki. Yang pertama, mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya dan penemuan, haki memberikan intensif bagi individu atau perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan karya baru dan berbeda. Perlindungan ini mendorong pengembangan pengetahuan baru, teknologi, dan ekspresi kreatif yang bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan melindungi kekayaan intelektual, haki membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim bisnis yang adil dan melindungi investasi dalam penelitian, pengembangan, dan produksi. Perlindungan haki memberikan kepastian hukum dan keamanan kepada pemilik karya penemu sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi bisnis dan memperoleh keuntungan dari hasil karya atau penemunya. Selanjutnya, yang ketiga adalah mencegah penemuan yang tidak sah dan pemalsuan perlindungan haki. Juga bertujuan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah, pencurian atau pemalsuan karya atau produk. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pemilik haki, memberikan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran dan memberikan sanksi terhadap pelanggar tersebut. Untuk menuntut pelanggaran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, hal ini memastikan keberlanjutan integritas karya atau produk yang dilindungi oleh haki. Selanjutnya, yang keempat adalah meningkatkan perlindungan konsumen dan perlindungan haki. Juga berperan dalam melindungi konsumen dari produk atau layanan yang tidak sah, berkualitas atau tidak aman. Dengan adanya hak merek dan paten, konsumen dapat mengidentifikasi dan mempercayai produk atau merek yang telah diakui secara legal. Hak paten juga mendorong standar keselamatan dan kualitas produk yang harus dipenuhi oleh pemilik paten. Dalam kesimpulan, hakim memiliki peran penting dalam melindungi kekayaan intelektual dan mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan konsumen. Macam-macam haki seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek, hak desain, industri,
dan hak rahasia dagang memberikan kepastian hukum dan hak eksklusif kepada pemilik karya atau penemu. Dengan demikian, hakim mendorong pengembangan pengetahuan, teknologi, dan budaya serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum kekayaan intelektual. Dasar hukum hak kekayaan intelektual tertuang dalam berbagai undang-undang dan keputusan presiden, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Selanjutnya UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Selanjutnya tentang UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Selanjutnya UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Selanjutnya UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Selanjutnya keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Selanjutnya keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Selanjutnya keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Selanjutnya tentang pengesahan keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam haki. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta melindungi karya-karya seni dan ekspresi kreatif seperti tulisan, musik, lukisan, fotografi, film, dan karya-karya lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan publikasi karya-karya mereka. Hak cipta juga memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya dan mendorong pertumbuhan budaya dan industri kreatif. Selanjutnya, yang nomor 2 ada hak paten atau paten. Hak paten melindungi penemuan baru dan inovasi teknologi yang memiliki kebaruan, kegiatan inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Tujuannya adalah memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menghindari penggunaan, produksi, atau penjualan tanpa izin dari penemuan mereka. Hak paten mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi baru dengan memberikan insentif dan perlindungan hukum kepada penemu. Yang ketiga, hak merek atau trademark. Hak merek melindungi identitas bisnis, produk, atau jasa dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Mereka dapat berupa logo, nama, simbol, atau kombinasi yang membedakan produk atau jasa dari pesaing pasar. Tujuannya adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan merek yang serupa atau menyesatkan yang dapat merugikan reputasi dan keuntungan bisnis mereka. Selanjutnya yang nomor 4 ada desain industri atau industrial design. Hak desain industri melindungi aspek estetika dan bentuk suatu produk yang memberikan nilai tambah dan tampilan unik. Tujuannya
adalah untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk menghindari reproduksi atau penggunaan yang tidak sah dari desain mereka. Hak desain industri mendorong inovasi dalam desain produk, mendorong persaingan yang sehat, dan melindungi kekayaan intelektual dalam industri manufaktur dan desain. Yang kelima, ada hak rahasia dagang atau trade secret. Hak rahasia dagang melindungi inovasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dirahasiakan agar tetap bersifat rahasia. Informasi tersebut dapat berupa formula, metode produksi, proses teknik, atau pengetahuan yang memberikan keunggulan kompetitif dan bisnis. Tujuan hak rahasia dagang adalah mencegah pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah dari inovasi rahasia yang dapat merugikan bisnis tersebut.